Gini, kalau itu berlangsung, saya batalkan kontraknya. Saya malu pada Allah SWT, saya malu pada umat. Kalau Al-Akbar terang pawangnya kayak gitu itu. Gombal banget saya bilang gitu. Saya marah besar karena saya tidak tahu kalau akan ada ritual seperti itu, kan menghina masjid Al-Akbar lagi. Sapu dibalik kayak berambang bawang, gak nyambel kan lumayan. Ustadz, mohon tanggapan tentang pawang hujan Mandalika. Pawang hujan Mandalika. Penjenengan misalnya ya, melihat videonya, tahu kan? Paradigmanya gini, mudahnya mikir itu, hujan itu kiriman Allah SWT melalui malaikat. Hujan itu disertai, dikerjakan oleh malaikat, termasuk bledek atau guru itu. Mungkinkah mereka tunduk pada setan? Tidak mungkin. Tapi kok ada yang berhasil? Kebetulan aja itu. Kalau berhasil, tapi kemarin kan tidak berhasil toh. Setelah akan berhenti baru lenggak-lenggok manggil-manggil matahari, Mbah Muta. Kalau soal nerang udan atau pawang hujan, la fakhro, tidak sombong. Na'udzubillah, saya tidak sombong. Insya Allah seingat saya belum pernah gagal. Bahkan dengan ritual atau zikir yang minimal sekalipun, alhamdulillah selalu berhasil. Apalagi kalau lengkap sholat hajat, kemudian ya sebagaimana yang pernah saya ijazahkan berkali-kali di sini kan. Alhamdulillah Allah SWT memberikan itu dari Nabi SAW. Jadi minta hujan atau minta tidak hujan itu ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kedua-duanya ada sholat istisqa yang ini, yang minta hujan, yang minta tidak hujan sholat hajat. Dan itu pernah dilakukan Nabi kedua-duanya dan berhasil. Dan kita ya niru itu toh, ikut itu toh. Ojo nggawe bawang berambang. Bawang berambang kan tinggi nyambel. Ojo nggawe bokor. Pokoknya upacara itu bagi saya ya tak guyu ae. Ngono berapa juta biayanya? Berapa? 105 juta. Andai saja mereka tahu ada KSS ini, kemudian pesan ke sini, penjenengan tak gerakkan ke sana, masing-masing orang dapat 1 juta itu. Dan insya Allah berhasil. Saya tidak jamin, yang menjamin Allah SWT, tapi saya belum pernah punya pengalaman gagal. Ya, waktu Cak Non itu gagal, tapi bukan salah saya. Cak Non sudah di Al-Akbar ya, sudah mulai, atau katakanlah prosesi sudah mulai, sudah hujan, baru saya ditelepon. Saya di Winca waktu itu masih direktur pasar sarjana. Ditelepon mohon diterang ya, mohon jangan hujan. Kasep lele. Yang nelfon ya tokoh tapi ya tak lele mendekat sebut namanya. Kasep le. Mestinya harus begitu ada acara sebelum dimulai, sebelum hujan harus sudah dimulai ibadahnya, istilahnya ritualnya ya, ibadahnya untuk mohon kepada Allah SWT itu. Tapi alhamdulillah begitu saya lakukan yang sangat minimal seperti di sini dulu, waktu Bang Sandi ada di sini dulu, kan saya masih di kejauhan, yang upacara di sini segala macam-macam ya sudah. Tapi begitu saya datang dan saya melakukan sholat hajat ya selesai. Begitu selesai acara ya langsung hujan lagi. Doanya yang singkat itu Allahumma hawalaina wala alaina, itu aja, itu dari Nabi SAW. Nanti saya masih ingat ya ijazahnya, jadi prosesnya seperti itu. Tapi ini loh, bagaimana tanggapan saya? Katanya, kata penyelenggara itu, ini dalam rangka mengekspos kebudayaan lokal atau kearifan lokal. Lah nek lokal tapi gak genah ya. Ini umat Islam kok mayoritas nerang udan cara itu. Sungguh kalau nggak percaya tanya RCTI TV itu loh ya. Waktu akan mengadakan acara di Al-Akbar, saya masih direktur Al-Akbar waktu itu.
ada ya acara besar itu kolosal, zaman itu belum seperti sekarang, jadi masih ekspos besar-besaran di depan Al-Akbar itu. Kemudian saya tahu ada sapu diwalik DKI Lombok, bawang Brambang, mbuh surah apa pokoknya gitu. Saya tahu, langsung saya panggil EO nya, saya panggil, apa itu? Saat ini supaya begini-begini, supaya tidak hutan misalnya, itu pawang hujan. Gini, kalau itu berlangsung, saya batalkan kontraknya. Saya malu pada Allah SWT, saya malu pada umat. Kalau Al-Akbar terang pawangnya kayak gitu itu, gombal banget. Saya bilang gitu, saya marah besar karena saya tidak tahu kalau akan ada ritual seperti itu, kan menghina masjid Al-Akbar lagi. Sapu diwalik kayak Brambang bawang, gak nyambel kan lumayan. Saya marah besar waktu itu. Ya waktu itu kan masih muda ya, emosinya masih tinggi. Pokoknya kalau tidak hilangkan, saya batalkan. Berapapun kontraknya dengan Akbar, saya batalkan. Saya tidak mau. Lalu bagaimana Ustaz kalau hujan? Wes serahkan sini, dikira sini nggak ada toh yang Islami. Kalau gitu-gitu ada, kita punya. Langsung ya mereka agak dengan ragu-ragu diambil itu, sudah dibuang, ya sudah bayar pada mereka ya juga jutaan pada pawang yang terkenal itu. Saya tahu orangnya ya tidak kenal saya, tapi dia katanya sangat terkenal. Kalau ada bal-balan itu, kalau ada sepak bola mesti dia yang nerang udan di lapangan itu. Babano lek nerang udan yang lapangan babano, tapi jangan di masjid gitu loh. Masjid sapu diwalik. Langsung saya ngerahkan santri saya Mas Ibrahim, takmir Masjid Nur Huda, Mas Khalid, Leir waktu itu. Ya Leir itu adik saya yang ke situ. 3 orang ini tak ajak sholat itu sholat hajat untuk ya supaya tidak hujan. Alhamdulillah tidak hujan sama sekali. Dikasih 1 juta 1 juta saat itu. Langsung tak demar terluyu. Aku itu bagian buka, saya lupa, tapi kayak untuk yang jelas, sekali lagi, di kesempatan manapun saya ceramah, saya ada acara, kok akan hujan, saya bacakan apa yang saya ijazahkan pada penyanyi. Tidak hujan. Bahkan waktu Pak Menteri Pak Halim di Porong, di Mertua Hall itu sudah hujan sebenarnya, karena ada saudara saya yang ya termasuk spiritualis menangani itu gitu loh. Saya tidak mungkin saya sebut namanya. Saudara saya, saudara ipar ya, menangani itu. Kok gemis? Lalu ya dukun-dukunan gitu. Saya tidak kakek ngomong, langsung saya acarakan. Langsung tidak hujan. Begitu Pak Alim pulang hujan. Itu sering, puluhan kali saya. Maka dari itu, hei Mandalika. Apa Mandalika ya jenenge ya? Hei pengelola Mandalika tuh, kalau butuh tidak hujan, tidak usah yang gitu-gitu. Tidak mungkin malaikat dihadapi setan, itu tidak mungkin. Pasti kalah setannya, pasti. Saya tidak nawarkan diri, tidak. Tapi di sini ini gudangnya, banyak yang sudah bisa. Ya pertama biasanya hujan, tapi tidak apa-apa. Yang jelas sekali lagi, saya seingat saya belum pernah gagal soal nerang udan itu. Sebab sholatnya ya Kanjeng Nabi, Fatihah ya Kanjeng Nabi, istighfar ya Kanjeng Nabi, sholawatnya Kanjeng Nabi, kemudian doanya dari Kanjeng Nabi. Dan Nabi pernah melakukan itu. Dulu kan gitu tuh, minta Nabi SAW lama ndak hujan, istisqa. Sholat istisqa sudah terkenal itu, hujan itu 7 hari gak terang-terang ya, katanya tiap hari hujan. Para petani semangka, kalau nggak salah petani semangka di Arab itu, wah ngeluh, wahai Rasulullah, ini kalau hujan terus semangka kami mati. Ya terus semangka kan tidak mau tahu hujan banyak itu. Langsung Rasulullah ngajak sahabat sholat hajat untuk tidak hujan. Itulah Allahumma hawalaina wala alaina itu. Ya langsung tidak hujan. Itu Nabi tapi. Nenek saya ya pokoknya yang insya Allah berhasil. Tapi nek sing egol-egol kalau itu
Iku jadi malah manggil matahari. Matamu tuh. Saya mohon maaf ya, saya gemes. Karena apa? Penyelenggara itu Muslim, orang Islam. Saya tahu namanya, tentu penjenengan juga tahu kan namanya penyelenggara itu Muslim di NTB kok. Lah kok sing diceluk koyo ngono kuwi? Notok ya, notok kan ya. Kalau notok, umpama pakai jubah atau pakai sarung, pakai sorban ngono cek pantes. Oh gak, malah celana terus ngapret, body, tak bisa. Wes saya tidak usah nyebut namanya, biar tidak ramai. Tapi ini terus terang kepada warga bangsa ini, kalau masalah seperti itu Islam sangat kaya khazanahnya. Masalah minta hujan, nerang hujan, apa ae wis. Kok kuliah solusi spiritual ini, KSS ini termasuk salah satu ya solusi seperti itu. Jadi harus kita jaga iman kita jaga iman bangsa ini, kita jaga iman umat ini. Jangan sampai kita rusak dengan model-model begitu yang mendatangkan setan, justru malah ya sebaliknya tidak berhasil. Karena hujan itu dikirim oleh Allah SWT melalui para malaikat kok. Tidak ada hujan melalui setan itu, tidak ada. Pasti melalui malaikat.